Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan pembelajaran kimia kelas 11, tema kesetimbangan kimia. Tujuan pembelajaran kali ini: satu, menganalisis analogi kesetimbangan dinamis atau model Haber. Yang kedua, menjelaskan reaksi kesetimbangan dinamis yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan. Yang ketiga, menentukan harga tetapan kesetimbangan berdasarkan data hasil percobaan. Peta konsepnya bahwa kesetimbangan kimia ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama konsentrasi, yang kedua suhu, yang ketiga tekanan, dan yang keempat volume. Sebelum kita membicarakan kesetimbangan lebih lanjut, kita harus tahu tentang kesetimbangan dinamis. Pengertiannya, kesetimbangan dinamis itu proses bolak-balik atau reversible dengan laju yang sama untuk kedua arah. Proses kesetimbangan dalam reaksi kimia terjadi apabila reaksi merupakan reaksi bolak-balik, dapat balik, dan berlangsung dalam ruang tertutup, maka akan terjadi proses kesetimbangan. Lihat contoh reaksi kesetimbangan kimia N2O4 yang semula tidak berwarna setelah bereaksi menjadi 2NO2, maka warnanya menjadi merah coklat. Kemudian beberapa saat merah coklat terus, kemudian beberapa saat kemudian lagi menjadi tidak berwarna lagi. Inilah disebut reaksi kesetimbangan. Sehingga bisa dibuat grafik seperti ini, bahwa laju pada zat satu atau reaktan akan sama menjadi dengan laju pada produk, atau konsentrasi reaksi sama dengan konsentrasi produk, maka terjadi kesetimbangan. Atau lebih gampangnya, laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Sekarang hukum kesetimbangan. Ini saya bacakan perlahan-lahan supaya kalian paham sekali, karena ini penting. Dalam hukum kesetimbangan, hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi itu sebelah kanan, dipangkatkan koefisiennya, dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat bereaksi ini sebelah kiri, dipangkatkan koefisiennya, akan mempunyai nilai yang tetap atau konstan. Sangat panjang kalimatnya, tetapi kalau di dalam kimia bisa dibuat matematika seperti ini. Jika persamaan reaksi PA plus QB menjadi setimbang, ini menjadi setimbang, tandanya panah kanan ke kiri, menjadi setimbang MC plus ND. Ini MN, PQ itu koefisien, maka nilai K-nya dapat ditentukan konsentrasi C. Saya kasih peringatan, konsentrasi itu tandanya kurung besar. Konsentrasi C dipangkatkan koefisiennya C siapa? M, dikalikan konsentrasi D, koefisiennya N, dipangkatkan N, dibagi konsentrasi zat bereaksi itu A. Lihat yang kiri, A dipangkatkan P, dikalikan konsentrasi B, dipangkatkan Q. Itu nilai K-nya. Dan hanya terjadi pada fase gas dan fase larutan.
G dan Ag atau aqueous. Lebih jelasnya kita lihat contoh soal. Jika suatu reaksi CS, itu artinya solid atau padatan, plus H2O gas G jadi setimbang CO gas plus H2 gas. Maka nilai K-nya lihat zat-zat di sebelah kanan atau produk, yaitu CO dan H2. Maka rumusnya K sama dengan konsentrasi CO, maaf bukan CO2 tapi CO dikalikan konsentrasi H2 dibagi konsentrasi yang sebelah kiri yang gas atau aqueous atau larutan, yaitu H2O, konsentrasi H2O. Konsentrasi C tidak karena berbentuk padatan atau solid. Berikutnya contoh lain, Cu2 plus aqueous atau larutan plus ZnS solid padatan menjadi setimbang Zn2 plus aqueous larutan plus Cu solid atau padatan. Maka nilai K-nya langsung saja konsentrasi Zn2 plus ini kan yang berbentuk larutan dibagi konsentrasi Cu2 plus yang berbentuk larutan. Berarti ZnS dan CuS tidak dipakai untuk menentukan nilai tetapan kesetimbangan. Bisa dipahami? Semoga bisa dipahami. Kemudian nilai kesetimbangan tadi bisa diterapkan pada contoh soal. Nah, ini soal langsung ke terapan. Jika suatu soal seperti ini, kita mencermatinya mula-mulanya berapa, setimbangnya berapa, persamaan reaksinya seperti apa. Lihat persamaan reaksinya langsung, N2 gas plus 3H2 gas menjadi setimbang 2NH3. Mula-mula dalam soal, dalam 1 liter, mula-mula N2 dan H2 2 mol, diisi 22. Dalam pecahan soal ini kita harus membuat istilahnya seperti tabel atau untuk menuliskan data-data mula-mula reaksi setimbang, maka dikasih garis di antara reaksi dan setimbang. Mula-mula berapa, reaksinya berapa, maka setimbangnya dikurangi untuk reaksi dan ditambah untuk produk atau hasil reaksi. Lihat tanda panah diketahui 1. Ini pada saat setimbang NH3 ini untuk mencari reaksi berikutnya, itu tanda panah H2 dan N2 itu bisa dicari dengan berdasarkan ini. Maka reaksinya H2 bisa dicari perbandingan koefisien 3/2 dikalikan 1. 3-nya adalah koefisien H2, 2-nya adalah koefisien NH3, 1-nya adalah mol NH3. Maka hasilnya 1,5. Kemudian N2 lihat N2 koefisiennya 1, koefisien NH3 2, berarti 1/2 kali 1 sama dengan setengah. Maka setimbangnya tinggal dikurangi, 2 dikurangi 0,5 sama dengan 1,5, 2 dikurangi 1,5 sama dengan 0,5. Jadi setimbang N2 itu 1,5, setimbangnya NH2, saya ulangi, H2 0,5 dan setimbangnya NH3 1. Maka nilai K-nya lihat konsentrasi produk yaitu NH3, koefisiennya 2 berarti pangkatkan 2 dibagi konsentrasi N2 pangkatnya 1 karena koefisiennya 1. Kemudian H2, konsentrasi H2 pangkat 3 karena koefisien 3. Dimasukkan angka-angkanya, 1 kuadrat dibagi 3/2 dikalikan setengah pangkat 3, maka hasilnya 1 kali 16/3 atau dibalik sama dengan 16/3, yaitu 5,3.
Ini harus pakai orat-oratan, tidak bisa langsung jawab. Yang penting rumusnya dipahami dulu, kemudian dimasukkan datanya. Kemudian pergeseran kesetimbangan. Menurut Cutler, maka dikenal asas Cutler, bahwa jika dalam sistem kesetimbangan diberikan aksi, maka sistem akan berubah sedemikian rupa sehingga pengaruh aksi itu sekecil mungkin, atau dalam fisika dikenal dengan hukum aksi reaksi. Setiap ada aksi pasti ada reaksi atau perlawanan. Nah, gunanya untuk apa? Untuk mengetahui pergeseran kesetimbangan. Itu asas Le Cutler. Karena pergeseran kesetimbangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada 4. Itu yang katalis tidak. Katalis tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Yang pertama, perubahan konsentrasi. Yang kedua, perubahan volume. Yang ketiga, perubahan tekanan. Yang keempat, perubahan suhu. Katalis tidak, karena katalis hanya mempercepat terjadinya kesetimbangan. Kita bicarakan yang pertama, perubahan konsentrasi. Konsentrasi pengaruhnya apa? Kita baca bersama-sama. Jika salah satu komponen zat konsentrasinya diperbesar, kesetimbangan akan bergeser dari arah komponen zat yang komponennya besar dan sebaliknya. Langsung ke contoh soal. Jika persamaan reaksi sebagai berikut. N2 gas plus 3H2 gas menjadi setimbang 2NH3. Ini reaksi setimbangnya. Kalian mencermati koefisiennya. Koefisien di sebelah kiri, yaitu N2 dan H2 itu ada 1 dan 3. Sehingga koefisien reaktan itu jumlahnya 4. Yang di kiri sebelah kiri. Kemudian produk, yaitu NH3, koefisiennya 2. Jika konsentrasi N2 ditambah, maka N2 di sebelah kiri ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan, ke produk. Jika H2 dikurangi, H2 mana sebelah kiri, dikurangi, maka bergesernya ke kiri. Kemudian jika NH3 dikurangi, kanan itu lihat kanan, NH3 dikurangi, bergeser ke NH3 ke kanan. Kemudian perubahan volume. Jika volume sistem diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke arah ruas yang mempunyai jumlah partikel yang besar. Jumlah partikel itu di persamaan reaksi koefisien. Sebaliknya, jika volume sistem diperkecil, bergeser ke arah jumlah partikel kecil, atau bisa sebagai ingatan vol sar mol sar. Vol itu volume, sar itu besar, maka akan bergeser ke mol yang besar, mol sar, vol sar mol sar, ingatan. Contoh reaksinya seperti tadi, N2 plus H2 menjadi setimbang 2NH3. Koefisiennya kan di kiri jumlahnya 4, di kanan kan 2. Jika volume diperbesar, maka akan bergeser ke mol yang besar. Mol yang besar mana? Ya, yang kiri, yang keempat itu tadi, N2 dan 3H2. Jika volume diperkecil, molcil, maka bergeser ke koefisien yang kecil, yaitu di NH3 di kanan. Ingatan, masih ingat? Vol sar molsar, molcil. Volume besar akan bergeser ke mol yang besar atau koefisien yang besar, karena koefisien sebanding dengan mol. Kemudian perubahan tekanan. Jika tekanan diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien partikel yang kecil. Ini kebalikan, karena tekanan itu berbanding terbalik dengan volume. Contohnya balon. Balon kalau volumenya diperbesar atau ditekan, maka balonnya menjadi kecil atau mengecil, atau volumenya kecil. Jika tekanan diperkecil, direnggangin, maka volumenya akan menjadi besar, sehingga tekanan berbanding terbalik dengan volume.
Sehingga bisa diterapkan dalam soal. Jika persamaannya seperti itu, lihat persamaan tadi, N2 gas plus 3H2 gas menjadi setimbang 2NH3 gas, maka tekanan diperbesar. Nah, tekanan diperbesar kan volumenya kecil, maka kesetimbangan bergeser ke yang molnya kecil, yaitu ke kanan. Jika tekanan diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke mol yang kecil, mol yang besar kebalikannya, karena berbanding terbalik, yaitu ke kiri. Saya ulangi lagi, jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke molnya yang kecil, yaitu kanan. Kemudian jika tekanan diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser yang ke molnya besar, yaitu ke kiri. Molsar. Kemudian perubahan suhu. Jika suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm atau delta H positif. Dan jika suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksoterm delta H negatif. Sebagai ingatan, nasendo esakso. Nas itu panas atau suhu dinaikkan, bergeser ke endoterm. Es itu dingin, esakso, maka ke eksoterm. Berarti jika suhu dinaikkan ke endoterm, jika suhu diturunkan ke eksoterm, jika suhu dinaikkan ke endoterm, jika suhu diturunkan ke eksoterm. Nasendo esakso. Nah, soalnya seperti ini. N2 gas plus 3H2 gas menjadi setimbang 2NH3 gas, delta H negatif min 92 kJ. Ingat, delta H negatif berarti reaksinya eksoterm. Jika suhu dinaikkan berarti nasendo ke endoterm. Kalau reaksi ke kanan eksoterm, maka reaksi ke kirinya endoterm, maka reaksi bergeser ke kiri. Jika suhu diturunkan, S, maka kesetimbangan bergeser ke eksoterm, nasendo esakso. Nah, reaksi ke kanan adalah eksoterm, maka bergeser ke kanan. Nasendo esakso. Terakhir, katalis. Nah, katalis tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Dalam reaksi kesetimbangan, katalis tidak menggeser kesetimbangan, tetapi hanya mempercepat terjadinya keadaan setimbang, sehingga tidak berpengaruh menggeser kesetimbangan. Begitu saja penjelasan materi ini, kesetimbangan kimia. Terima kasih. Tetap semangat belajar, mematuhi protokol kesehatan, tetap menjaga rasa syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang pas. Kami atas nama pribadi mohon maaf yang besar-besarnya. Kemudian kritik dan saran bisa dilayangkan ke bagian komen. Jika Anda suka, maka silakan di-like dan subscribe untuk membantu menyemangati saya untuk membuat video berikutnya. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.